Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para tuan guru, ustadz, ustazah, para hatib, bilal, dan imam, serta jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah. Wabil khusus anak-anakku sekalian, santri, santriyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan. Dan alhamdulillah, seharian tadi lampu mati, pas ketika detik-detik mau pulang, Allah kasih lagi nikmat pada kita, lampunya hidup. Nah, ini di luar perkiraan akal sehat kita. Inilah semuanya rencana ada di tangan manusia, dan pada akhirnya keputusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita melakukan tadabbur pada malam hari ini, kajian rutin kita malam Rabu yang sudah kita laksanakan setiap minggu. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tentang akhlak berpakaian bertamu ke rumah Allah. Jadi ini akan kita bahas malam ini, akhlak kita berpakaian. Di rumah Allah ini juga ada etika akhlaknya, ada juga bagaimana adabnya kita bertamu ke rumah Allah SWT. Sebelum itu, sebagaimana biasa, mari kita berselawat, karena kita mengkaji akhlak daripada Rasulullah SAW. Mari kita berselawat seperti biasa, agar kita diberikan wasilah, diberikan syafaatnya di dalam kehidupan kita di sepanjang hayat. Insyaallah Allah berikan berbagai kemudahan dalam hidup kita, terutama kemudahan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Baik, materi ini tidak sempat saya print dan juga agak sempat dikasih ke Ustaz Ari, karena seharian lampu mati tadi, jadi nggak bisa pakai komputer. Saya terpaksa pakai tab dan laptop, HP ya. Itu pun sudah hampir ke ujung. Nanti di mana baterainya habis, di situ kita berhenti. Ya, ini sisa-sisa buah ujung lagi ini. Bapak sekalian, mari kita berselawat pada Rasulullah SAW yang kita kenal selawatnya marhaban ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Yuk sama-sama. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih. Wa yanalul
bersama-sama. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik, kita lanjutkan pengajian kita malam ini. Judulnya adalah akhlak berpakaian bertamu ke rumah Allah. Kami ulangi sekilas bahwasanya apakah yang dimaksud dengan akhlak? Nah, akhlak itu kan ada dua ya. Subhanallah. Masih dengar gak suara saya? Biarlah ya. Ah, yalah. Jadi akhlak itu ada dua. Pertama ada akhlakul karimah, yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak itu adalah sesuatu yang sudah menetap di dalam diri kita atau diri seseorang. Apakah cara berpikirnya, cara dia merasa, sampai pada cara dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sampai juga berperilaku itu bertutur kata, bergaul, berpakaian, sampailah kepada dia melakukan hubungan-hubungan silaturahim dengan makhluk lainnya. Nah, maka itu ada dua yang digambarkan oleh akhlak itu. Pertama akhlak karimah, akhlak yang mulia, dan kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mulia tentu akhlak-akhlak yang berkenaan dengan kebaikan, kesolehan yang ditunjukkan oleh seseorang, yang nilainya adalah dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang mazmumah adalah perilaku-perilaku, sikap-sikap yang ditunjukkan seseorang dalam kehidupannya yang sudah menetap, tapi hal-hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, atau tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melukai, menyakiti, dan atau juga mengecewakan orang lain. Nah, itu istilahnya yang kita kenal dengan akhlak mazmumah. Nah, ini kita bahas pada hari ini adalah hal-hal yang tentu berkenaan dengan akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Namun demikian, akan juga nanti akan kita sentuh sebagian di antaranya hal-hal yang berkenaan dengan mazmumah, akhlak-akhlak tercela yang mungkin dilakukan oleh saudara kita, barangkali tetangga kita, termasuk juga kita sendiri barangkali, yang baik disadari ataupun tidak. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak berpakaian. Tentu berpakaian yang dimaksudkan berpakaian yang elok-elok, yang baik-baik, terutama yang disunnahkan ketika kita akan bertamu ke rumah Allah, akan bertamu ke masjid Allah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, dalam pandangan dunia modern mengatakan bahwa kemodernan itu bukanlah pada tampilan-tampilan yang aneh-aneh atau tampilan-tampilan yang tidak menunjukkan akhlak karimah. Seorang pakar budaya namanya Bauman mengatakan yang dikatakan budaya modern adalah orang berpegang teguh dengan nilai-nilai, dengan etika moral. Nah, dalam bahasa kita adalah nilai-nilai akhlak. Sebenarnya itu yang dikatakan modern. Jadi bukan modern itu makin berkurang pakaiannya. Bukan modern itu dengan bermabuk-mabukan, dengan narkoba, dengan berjudi, dan juga berbagai kemungkaran-kemungkaran yang ditunjukkan seperti begal misalnya. Ya, itu tren, itu budaya-budaya. Itu bukan kemodernan. Itu justru kebalikannya. Itu adalah merupakan orang-orang yang kehilangan peradaban katanya,
atau dalam bahasa itu dikatakan lost peradaban, lost civilization, atau kehilangan peradaban dalam kehidupan. Nah, jadi yang modern itu sebenarnya dia lebih punya etika, moral, dan budaya akhlak itu yang karimah. Jadi dengan pakaian-pakaian yang seronok, pakaian-pakaian yang gak karuan, ya, yang sempit, yang ketat, yang transparan, itu bukan modern sebenarnya. Itu malah adalah lost peradaban yang hilang dalam kehidupan seseorang. Nah, ini kita terbalik kadang-kadang memahami. Jadi terbalik. Orang menganggap bahwa yang seperti itu dianggap modern, padahal itu justru sebaliknya. Dia kehilangan peradaban kemanusiaannya di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu hari ini kita melihat pakaian-pakaian yang aneh-aneh yang digunakan oleh masyarakat. Yang laki-laki membuka pahanya, ya. Padahal aurat laki-laki itu sampai kemana? Adik-adik laki-laki, aurat laki-laki dari mana sampai kemana? Hah? Dari pusat atau perut sampai ke lutut. Berarti kalau pakai celana pendek di atas lutut, itu apa artinya? Membuka aurat. Nah, termasuk dalam mazmumah. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi sekalipun laki-laki, ya, orang tidak merangsang lihat pahanya, tapi tetap berdosa karena dia membuka aurat. Jadi aurat laki-laki itu mulai dari perut di atas pusar kita ini sampai ke bawah lutut. Nih, lutut dengkul kita ini ya. Sampai di bawahnya ini. Jadi kalau laki-laki menampilkan celana pendek, pergi ke mall, pergi ke pasar, kemana-mana, itu dia menjalankan perilaku akhlakul mazmumah, akhlak mazmumah, akhlak tercela, dan itu dosa. Nah, itu kalau pria, apalagi betino, ibu-ibu. Ya, kini tren itu betino pakai celana pendek. Jantan baik itu sudah dihitung berdosa, apalagi betino gitu. Itu gambarannya. Jadi laki-laki itu auratnya di bawah lutut. Jadi berapa banyak laki-laki kita lihat di sepanjang hidup kita yang setiap hari melakukan dosa karena membuka auratnya. Dan begitu juga wanita tentunya. Nah, wanita tentu nanti auratnya akan lebih khusus lagi, berbeda dengan pria, ya. Nah, itu cermin kita lihat perkembangan hari ini. Oleh karena itu ada yang mengatakan, ya, filosof di dalam berpakaian itu setiap pakaian ada tempatnya dan setiap tempat ada pakaiannya gitu. Jadi tidak bisa sebuah tempat pakaiannya sama. Tidak bisa. Pakaian bapak ibu olahraga jogging pagi minggu misalnya ke Telanai, kemudian dipakai itu untuk sembahyang. Itu beda tempat itu. Jadi pakaian olahraga gunakanlah untuk olahraga. Pakaian ke mall gunakanlah untuk ke mall. Ya, pakaian kondangan yang elok-elok itu pakailah untuk kondangan. Ke masjid pakailah pakaian kita akan bertamu ke rumah Allah yang mulia dan suci. Kita kondangan bukan main ya. Semua pakaian dikenakan. Baju elok, roknya elok, blazer cantik, belum lagi yang nempel di kuping, belum lagi yang nempel di leher, belum lagi yang nempel di mato, belum lagi tempel di tangan, cincin sampai ke kaki. Bukan main, pokoknya lengkap. Tapi giliran kita datang bertamu ke rumah Allah, subhanallah, ya. Nah, ini kita bahas pada malam hari ini. Jadi setiap tempat ada pakaiannya. Setiap pakaian ada tempatnya. Nah, sekarang kita bicara akan bertamu ke rumah Allah, tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang elok. Tidak ada tempat yang elok, yang indah, yang terbaik di dunia ini selain dari masjid. Tidak ada tempatnya.
Sebagus apapun rumah, ya, seperti kerajaan, rumah presiden, rumah gubernur misalnya, atau rumah orang paling kaya sekalipun, itu bukanlah tempat yang terbaik. Yang terbaik, termulia, tersuci adalah masjid. Bayangkan kita masuk masjid saja harus dengan wudu, dan di samping itu lagi ada tahiyat masjid. Artinya itu adalah ungkapan selamat datang kita dan menyampaikan ucapan-ucapan ahlan wa sahlan kita datang ke rumah Allah. Nah, inilah etika-etika dengan pakaian yang baik, kemudian bersuci, diawali dengan sholat tahiyat. Inilah akhlak karimah yang kita lakukan ketika bertamu ke rumah Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana konsep pakaian dan aurat itu di dalam Islam? Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pakaian. Pakaian itu adalah segala sesuatu yang menutupi atau melekat pada diri seseorang, baik itu berupa fisik maupun non fisik. Ternyata pakaian itu ada yang rupanya fisik, seperti yang saya pakai sekarang ini fisik ini, ya, menutup jasad kita, menutup badan kita. Atau juga ada pakaian-pakaian lain dalam bentuk perhiasan. Itu juga pakaian yang memperindah tampilan seseorang, yang membuat seseorang percaya diri. Nah, dengan tampilan itu orang percaya diri. Nah, oleh karena itu kalau kita ke masjid memakai sesuatu yang elok, yang bagus, kita akan lebih percaya diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan ada surprise, suatu rasa yang istimewa yang kita alami, kita rasakan ketika berpakaian elok-elok itu dalam kesempatan bertamu ke rumah Allah. Nah, maka itu ada pakaian itu yang sifatnya lahir, yang fisik, ada juga sifatnya non fisik. Ya, yang sifat non fisik itu bersifat dia di dalam. Apa itu pakaiannya? Itu adalah berupa pakaian iman dan takwa seseorang. Itu dikatakan pakaian non fisik dalam diri seseorang. Nah, itu kita lakukan setiap hari. Jadi nanti seperti apa keberadaan keduanya itu, mari kita lihat. Nah, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan pakaian ini, kita juga mengenal istilahnya aurat. Aurat di dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, ya? Aurat yang kita kenal, kita pahami sampai hari ini itu apa gitu. Aurat itu adalah sesuatu yang terbuka, yang terlihat pada diri seseorang, dan itu membuat dia bisa malu, membuat dia bisa kehilangan kehormatan, membuat dia bisa menimbulkan syahwat di dalam kehidupannya. Jadi aurat itu artinya sesuatu yang terbuka, sesuatu yang nampak. Jadi kita membuka aurat, atau aurat itu adalah sesuatu yang terbuka, dilihat orang lain. Sebenarnya kita punya malu, karena fitrah kita itu adalah kebaikan, kesolehan. Jadi ketika menampilkan aurat, pasti ada rasa malu dalam diri kita itu, hati kecil kita merasakan itu. Cuman orang tidak mau mengungkapkan kadang-kadang bahwa ada rasa malu yang ada di dalam dirinya itu. Nah, maka itu ketika kita menampilkan aurat yang terbuka dan terlihat di mata orang lain, sebenarnya kita sendiri punya rasa malu, rendah hati ketika menampilkan yang aneh-aneh itu kepada orang lain. Nah, oleh karena itu aurat itu tadi dikatakan kalau pria dari perut atau di atas pusar sampai pada lutut, ya, atau di bawah lutut. Kalau wanita, nah itu disampaikan dalam fikih itu aurat wanita adalah wajah dan tangan. Nah, tangan ini ada juga yang mengatakan hanya telapak di bagian depan. Ini ikhtilaf, ya, pro kontranya, ya, berbeda pendapat. Ada juga yang di belakangnya ini punggungnya, punggung tangan ini, bapak ibu-ibu sekalian. Ada juga mengatakan hanya bagian di depannya gitu. Nah, tapi itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang jelas disampaikan bahwa aurat wanita itu adalah muka, wajah, dan adalah tangan. Nah itu. Jadi apakah telapak tangan termasuk punggungnya,
Itu tinggal kita menghayati, mengamalkan masing-masing. Dua-duanya boleh dipahami dalam kehidupan kita. Nah, itulah aurat laki-laki atau pria dan wanita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang dikenal dengan istilahnya pakaian dalam bentuk lahir, jasad. Nah, pakaian dalam bentuk jasad ini sebenarnya adalah dari awalnya, kalau sejak Nabi Adam alaihissalam, pakaian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aba kita, ya, Abal Basor atau Abul Basor, yaitu bapak daripada manusia, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Allah yang memberikan pakaian itu pertama kali untuk menutup aurat bagi kita semua. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah katakan itu, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya adama qad anzalna alaikum libasa yuwariu su'atikum warisa walibasul taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Nah, ini maksudnya diberikan pada Adam dan Hawa waktu itu, dan untuk perhiasan bagimu. Jadi pakaian itu adalah satu sisi menutup aurat yang diberikan Allah pertama kali kepada Abul Basar, yaitu Nabi Adam dan Umi Hawa. Di samping juga itu untuk perhiasan, keindahan bagi seseorang atau bagi Adam dan Hawa waktu itu. Tetapi katanya pakaian takwa itu jauh lebih baik di dalam kehidupan kamu. Nah, jadi dikatakan tadi ada pakaian itu sifatnya fisik, yang tadi pertama kali Allah berikan pada Adam dan Hawa untuk menutup aurat, sekaligus juga untuk keindahan. Maka itu pakaian itu dibikinlah elok-elok. Elok itu tidak mesti mahal, tapi elok pantas dipakai oleh seseorang. Kemudian digunakan pakaian itu sesuai pada tempatnya. Itulah pakaian yang elok, yang indah, menjadi perhiasan itu. Nah, akan tetapi pakaian yang lebih baik itu adalah pakaian takwa seseorang. Nah, ini yang non fisik, yang batinnya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya pakaian orang elok-elok, manis-manis, ya, indah-indah, sebanding nggak dengan pakaian di dalamnya takwa. Jangan-jangan pakaian elok tapi nggak pernah ke masjid, pakaiannya mahal-mahal tapi nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa, nggak pernah bersedekah. Nah, itu berarti hanya tampilan perhiasan fisik saja pakaian itu, tapi dia tidak pakai pakaiannya secara batin dengan pakaian takwa di dalam kehidupan. Nah, Allah minta kita berpakaian itu selain jasad lahir, juga pakaian batin. Jadi yang nampak oleh mata kita dengan kasat mata, juga yang tidak terlihat. Yang muncul apa? Perilaku-perilaku akhlakul karimahnya. Ketaatan pada Allah, pengabdian pada Allah, sedekah pada sesama manusia, saling menolong, sering mendekati rumah Allah, sering saling membahu membantu, menjaga silaturahim. Itu adalah pakaian takwa. Sebenarnya orang yang tidak punya takwa atau tidak memakai pakaian takwanya, pasti tidak akan pernah mau mendekati rumah Allah. Kalaupun dekat, hanya keterpaksaan saja, hanya mungkin karena segan atau diajak oleh kawan-kawan saja gitu. Tidak gampang orang membalut dirinya dengan pakaian takwa itu, tidak gampang. Tapi sangat mudah orang memakai pakaian jasadnya. Tapi memakai pakaian takwa yang buahnya nanti akhlakul karimah, tidak gampang, tidak mudah. Nah, inilah dikatakan Allah, yang lebih elok itu adalah bukan saja jasad, tapi pakaian takwa yang kamu pakai dalam kehidupan. Kemudian Allah katakan, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang diharapkan mudah-mudahan kamu semua akan ingat akan nikmat yang Allah berikan padamu, baik dari kebutuhan lahir dan kebutuhan batin di dalam kehidupan.
Nah, inilah dikatakan dengan istilahnya pakaian-pakaian tadi yang menutup aurat. Jadi pakaian itu sudah disunahkan mulai Nabi Adam, dan itu memang betul-betul menutup aurat, baik Nabi Adamnya maupun Umi Hawa. Jadi bukan saja hari ini orang berpakaian, tapi sejak Nabi Adam. Nah, artinya pada masa Nabi Adam itu sudah ada kemodernan. Artinya orang sudah berpakaian begitu. Orang sudah menggunakan pakaian untuk menutup dirinya, untuk kehormatan dirinya, sekaligus juga itu adalah merupakan untuk perhiasan keindahan dunia. Jadi dunia ini indah, maka penghuninya harus indah, perilakunya pun harus indah. Termasuk juga pakaian-pakaian hidupnya, baik fisik dan juga batinnya harus juga indah di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita juga diminta bagaimana kita menggunakan pakaian ini dalam kehidupan. Nah, prinsip pakaian itu sebenarnya hanya 4 hal saja. 4 hal itu, pertama, pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Jadi aurat harus ditutup. Kalau dalam beberapa ayat ini wajib malah menutup aurat itu. Jadi dalam beberapa ayat perintah Allah, kita wajib menutup aurat itu, baik wanita maupun laki-laki. Karena laki-laki juga ada auratnya, wajib. Yang wajibnya ya. Nah, kalau yang lain-lainnya sunat. Kayak laki-laki, selain dia pakai pakaian yang nutup aurat mulai dari perut sampai lutut, ditambah lagi, misalnya didalamkan lagi lebih ke atas mata kaki, ke atas lagi sampai ke leher. Tapi tidak perlu pakai jilbab. Nah gitu, tidak perlu pakai mukena. Jadi pakaian itu secara tidak langsung juga membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki pakai jilbab, itu namanya nangino, ya, lanang belagak betino. Atau sebaliknya, ya, ada juga wanita yang kejantan-jantanan, tidak tutup kepala, rambut pendek, badan pun kekar gitu ya. Itu nonginang namanya, betino tapi perangai lanang. Nah itu, jadi ada nangino, ada nonginang. Ah itu ya, itu kalau dalam istilah bahasa Jambi, bahasa seberang itu, nangino, nonginang. Nah jadi nangino itu lanang berpakaian wanita, menyerupai wanita, sedangkan nonginang adalah betino, menyerupai pakaian pria. Nah ini juga dianggap hari ini sebagai sebuah kemodernan, padahal bukan itu kemodernan. Modern itu adalah nilai, orang bernilai, orang berharga, orang mulia dalam konteks kemanusiaan. Itulah modern. Jadi kalau lalu rubah status, kini kan banyak Bu ya, yang betino operasi jadi jantan, yang jantan operasi jadi betino, atau mereka masuk dalam wilayah tengah-tengah LGBT, betino tidak, jantan tidak. Nah, itu tengah-tengah itu. Itu hari ini sudah juga marak, bahkan juga masuk ke negara kita. Bahkan Jambi pun juga sudah mulai ada tanda-tanda itu. Nah, malah dikatakan kemarin di Sumatera Barat ada wabah musibah, malah dikabarkan karena juga berkembangnya LGBT itu di Sumatera Barat. Itu salah satu sumber kemarahan Allah, mengingatkan kita semua terhadap musibah dan bala yang diberikan pada kita. Jadi LGBT itu lebih berat, lebih tinggi statusnya dari dunia PSK, pelacuran-pelacuran itu. Itu sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah kehilangan nuraninya, kehilangan akal sehat. Ayam jantan saja tahu dia mana ayam betino. Ini tidak tahu lagi. Jantan nyari jantan, betino nyari betino. Itu menunjukkanlah sesat dunia ini gitu ya. Lah terbalik gitu. Jadi ayam jantan tahu dia, oh itu ayam betino, ini ayam jantan. Dan ada ngepek ayam jantan, tetap dicari ayam betino. Sampai begitu. Ngapa manusia kehilangan akal sehat? Tak tahu lagi mana betino, tak tahu jantan gitu. Sehingga lah bergumul gala-gala jantan sama jantan, betino sama
betino. Nah, inilah yang dikatakan mereka kemodernan. Padahal itu adalah kehilangan peradaban kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi prinsip pakaian itu pertama nutup aurat. Kedua, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini terutama ibu-ibu nih. Dan juga termasuk bapak-bapak. Jadi hari ini ada yang berpakaian tapi mereka telanjang. Apa cirinya? Itu tadi, pakai baju ketat-ketat. Ya, pakai celana ketat-ketat. Pakai rok panjang tapi berbelah. Ada istilahnya rok panlapan. Rok panjang berbelah di depan. Pernah nengok ada gitu? Tengoknya memang dari samping dalam roknya. Tahu-tahu belahnya sampai ke atas paha gitu. Ya, itu tren pakaian. Ada juga yang pendek. Rok silapan, rok singkat berbelah di depan. Ada juga begitu. Nah, ini ibu-ibu yang suka pakai baju ketat, kemudian menampakkan bagian-bagian tubuh atau aurat yang diperlihatkan dibuka pada orang lain. Nah, itu sepanjang jalannya, sepanjang kehidupannya, kalau dia muslim adalah orang yang melakukan dosa setiap saat. Ini ada istilahnya, ada dosa warisan. Ya, ada juga istilahnya amal jariah. Ini menjadi dosa jariah dalam kehidupan seseorang. Apalagi kalau dia foto, sekarang eranya berfoto kan? Sudah berfoto, kirim ke medsos. Kalau itu setiap hari ditonton orang, gambar yang dikirim itu, yang membuka aurat itu jadilah dia, itu istilahnya tadi, dosa jariah, yang akan turun-temurun sampai dia mati pun nanti, itu akan menerima dosa jariahnya itu. Bukan amal jariah, tapi dosa jariah yang berkelanjutan sampai dia mati. Kapan berhentinya? Kecuali dia buang kembali dari medsos itu. Jadi hati-hati ibu-ibu yang hobi posting-posting. Jangan sampai nanti nampak rambutnya, nampak kupingnya, ya, dan nampak bagian aurat-aurat yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, prinsip pakaian itu adalah pantas. Nah, pantas itu bukan mahal. Tapi tadi saya katakan, setiap pakaian ada tempatnya. Setiap tempat ada pakaiannya, itu pantas. Jadi kalau kita datang ke rumah Allah untuk kita beribadah, untuk melakukan ketaatan pada Allah, melakukan sebuah ibadah kesucian di rumah suci Allah ini, maka tentu kita gunakan pakaian lebih pantas, yang tidak menunjukkan aurat kita, yang tidak menunjukkan vulgar fisik kita, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ada juga bapak-bapak yang tampil dengan bajunya ketatnya gitu, sehingga nampak galau badannya itu, baik di depan, di tengah maupun di bawah. Apalagi kalau badan agak gemuk, pakai kaos pula, nampak galau itu, ya, nampak galau badan itu, ruasnya mulai dari atas sampai ke bawah. Itu termasuk mengumbar. Tadi istilahnya berpakaian tapi telanjang. Kita sudah pakaian tapi karena terlalu ketat, sehingga orang bisa mengukur, oh begitulah dalamnya. Jadi bagaimana luar yang ketat itu, orang bisa bayangkan, oh dalamnya seperti itu, seperti ini. Apalagi wanita, lihat di depan, oh orang bisa bayangkan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, satu sisi Bapak Ibu membuat dosa jariah, orang lain juga jadi dosa. Kalau istilah dasar latif itu, ya, ditengok berdosa, tidak ditengok barang itu barang bagus, katanya. Jadi serba salah. Gara-gara ibu-ibu yang membuat dosa untuk bapak-bapak gitu. Jadi ditengok serba salah, berdosa, tidak ditengok barang bagus, katanya kan gitu. Ini buat hal. Jadi makanya itu harus pantas digunakan, dipakai di mana tempat yang layak kita gunakan pakaian itu. Yang keempat, untuk keindahan. Untuk juga membuat kita lebih indah, karena dunia ini indah, Allah itu indah, maka Allah juga cinta keindahan di dalam kehidupan ini. Jadi makhluknya juga diminta menunjukkan wujud keindahan itu dalam keseharian. Nah, indah itu tentu berpakaian, masuk juga berbagai harum-haruman, dan juga berbagai
pakaian-pakaian yang layak dan pantas kita gunakan di tempat-tempat yang kita tuju, wabil khusus adalah rumah Allah SWT. Maka itu di rumah Allah kita pakailah yang terbaik, juga seperti perintah Allah yang nanti kami bacakan ayatnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana akhlak kita menuju atau mendatangi rumah Allah? Setidaknya ada 3 catatan yang boleh kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita. Pertama, kita disunahkan Rasulullah untuk menuju ke rumah Allah itu akhrujul baiti sakinah wal wara. Keluarlah kamu dari rumah kita masing-masing dengan keadaan tenang, sakinah dan wara. Wara itu adalah dalam keadaan mantap, percaya diri, dan juga penuh dengan keserasian dan keindahan. Itu dikatakan wara. Jadi sakinah dan wara itu sunnah Rasulullah. Jadi dari rumah jangan berlari-lari, Bu. Kaget terjatuh, tidak sampai ke masjid. Nah, oleh karena itu santai saja, tenang saja. Kalau mau mendapatkan ibadah yang baik, datang lebih awal, datang lebih cepat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan salat-salat tahiyatnya dan sunat-sunat yang lain. Jadi kita datang diminta oleh Rasulullah dalam sunnahnya dalam keadaan sakinah dan wara, tenang, mantap, kemudian memakai pakaian yang serasi dan juga menggunakan sikap-sikap yang memang mantap dalam perjalanan kita menuju rumah Allah. Betul-betul memang sebuah niat, sebuah tekad untuk menuju rumah Allah, rumah yang suci, di mana Allah sudah menunggu kita untuk melakukan pengabdian di hadapannya. Yang kedua, diungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang bunyinya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika kamu setiap akan memasuki masjid atau rumah Allah. Ada perintah. Jadi kalau perintah di sini ada di depan ini panggilan, himbauan pada kita, ya bani Adam. Nah, setelahnya ada perintahnya, ya, khuzu zinatakum. Jadi sini ada fi'il amarnya, ini perintah kita, perintah dari Allah pada kita agar berpakaian yang elok-elok, yang indah-indah, yang terbaik ketika kita memasuki rumah Allah, di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan kesucian, ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Nah, istilah terindah ini atau terbaik atau bagus ini tentu relatif, bukan mahal. Yang penting kalau Rasulullah sunnahkan, pakaian yang dia gunakan itu selalu bersih, selalu suci. Nah, bahkan hari ini ada beberapa mazhab, aliran-aliran yang menggunakan prinsip kalau setiap sembahyang itu pakaiannya selalu yang bersih, ganti terus. Mulai subuh pakaiannya lain, tukar yang baru untuk masuk zuhur, sampai asar nanti gitu lagi. Sampai begitu Pak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah mencontohkan, mensunahkan dalam berpakaian itu selalu bersih. Cuma kita tidak tahu apakah dia berganti setiap 5 waktu, kita juga tidak tahu. Tapi sahabat mengatakan, bahkan Aisyah sendiri mengatakan, Umi Aisyah, bahwa Rasulullah ketika ke masjid, ke rumahnya Allah, selalu menggunakan pakaian yang bersih, suci, dan harum. Bajunya harum, badannya pun juga harum Rasulullah itu. Nah, maka itu dikatakan terindah di sini, terbaik, terbagus, relatif lah, bukan mahal, tapi adalah pakaian yang pantas, yang memang layak kita gunakan ke masjid. Nah, oleh karena itu pakaian ke masjid seperti apa? Kalau pakai kaos itu kan untuk olahraga, pantas gak ke masjid? Kita lah yang ukur diri kita untuk pantas tidaknya pakaian itu kita gunakan. Kita sudah olahraga atau sudah begawe, berkeringat, baunya pesing, ya, bau badan,
keringat itu, pantas gak dalam keadaan berkeringat begitu, dalam keadaan bau seperti itu, kita menghadap Allah walaupun dalam keadaan wudu? Mungkin sah, tapi setidaknya dengan keringat-keringat itu sudah ada najis yang lengket di tubuh kita. Nah, maka itu sunnah Rasulullah, pastikan ketika kita akan ibadah di rumah Allah, pakaiannya bebas dari najis, suci, bersih. Nah, kalau Rasulullah harum. Jadi kalau kita tidak mampu, terbaik dan harum-haruman kita pakai ke masjid, setidaknya jangan bawa ke masjid pakaian-pakaian yang bau dan tubuh kita yang bau. Jadi kalau tidak mampu pakai harum-haruman, datang ke masjid dengan pakaian bersih, setidaknya kita jangan bawa badan yang bau ke masjid, bawa pakaian yang bau ke masjid. Itu setidaknya sunnah Rasulullah. Dan demikian juga pakaian-pakaian yang lain, mungkin baunya mulut, itu juga pakaian, ya, lisan yang kita gunakan ketika membaca ayat. Ketika nanti imam mengatakan waladhdallin, amin. Amin itu membias Bapak Ibu, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Apalagi kalau sudah makan jengkol, pete, berkumur lah. Kalau orang tua dulu makan sirih dulu dia, atau setidaknya makan kopi, baru gosok gigi gitu, sehingga aroma bau-bau itu sudah hilang. Begitu. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu, ketika kita ke rumah Allah betul-betul suci. Mulutnya suci, matanya suci, telinganya suci, pakaiannya pun suci, dan tubuhnya harum. Rasulullah itu harum. Suatu ketika Rasulullah itu pernah ketiduran di rumah tetangganya, sambil ngobrol-ngobrol dia ketiduran. Ketika tidur, teman sahabat ini mencium aroma badan itu kena keringatnya. Aroma keringatnya itu harum, bau kasturi gitu. Sampai bajunya basah, baju Rasulullah itu. Jadi oleh sahabat ini, karena Rasulullah ini tanpa sadar dia tertidur di pangkuan saudaranya ini, sahabat ini, dan bajunya basah oleh keringat. Oleh sahabat diambil gelas yang ada di dekatnya, bekas dari Rasulullah minum, lalu diperasnya baju Rasulullah itu, dan perasan air itu masuk ke dalam gelas. Harumnya bukan main, sampai dia minum air itu. Dan ketika Rasulullah bangun, dia ceritakan, Rasulullah tersenyum, dan Rasulullah katakan, kau dapatkan barokah dengan keringat aku yang sudah engkau minum tadi. Sampai begitu. Jadi aroma itu kayak terpancar gitu dari dalam tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seseorang itu tubuhnya tidak bau? Karena pertama faktor makanan, jelas itu. Karena Rasulullah sering berpuasa, sehingga perutnya selalu bersih, dan dia tidak pernah mengisi perut itu berlebihan. Yang kedua, Rasulullah juga hobi olahraga, sangat suka olahraga. Jadi hilanglah bau tubuhnya itu di dalam dia bergaul dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita tadi Allah minta kita dan perintahkan kita agar masuk ke rumah Allah ini menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, kalau ibu-ibu nih, boleh gak pakai daster ke masjid? Dasternya sudah koyak, bolong belakang, bolong depan, bolong kiri kanan. Biasanya ibu-ibu kan hobi pakai daster begitu. Yang elok-elok dia simpan gitu. Alasannya apa? Banyak lubang anginnya. Nah, padahal masuk angin deh ibu-ibu. Boleh gak? Menurut para jumhur ulama, asal benda itu ditutup, dilapisi lagi, boleh. Kan ibu-ibu juga pergi kondangan pakai daster koyak itu, ditutup di luar pakai blazer, kan tidak nampak, boleh juga gitu kan. Nah, tapi kan geli juga pakainya lah, blazer yang pakai di luar, di dalamnya daster koyak gitu kan. Nah, ke masjid bagaimana? Asal benda itu tertutup. Jangan nanti waktu sembahyang nampak robeknya gitu. Ya, nampak bolongnya, itu sudah menggugurkan daripada kewajiban kita dalam sholat, karena auratnya nampak gara-gara bolong tadi gitu. Nah, jadi kalau memang ditutup rapi oleh mukena dan dilapis lagi nanti di luarnya pakaiannya, sehingga dia bisa menutup auratnya, tidak masalah.
Nah, yang penting dijaga, jangan sampai bapak ibu-ibu mungkin sedang masak, ya tak? Sedang masak tempoyak, bau tempoyak bajunya. Masak bawang putih, bau bawang putih. Masak sambal yang agak tajam baunya, bau itu juga nanti yang nempel ke daster ibu-ibu sekalian. Nah, itu hati-hati. Berarti itu sudah kita tidak lagi mengindahkan perintah Allah memakai pakaian terbaik. Jadi pastikan bahwa ibu-ibu kalau mau pakai dasternya pun bersih, walaupun koyak di dalamnya, tidak nampak kan? Kecuali bapak-bapak yang tahu barangkali, yang punya ya. Nah, yang lain kan tidak tahu kan, ditutup mukena kan, itu rapi kan? Atau juga ditutup oleh hijab yang lebih dalam sampai ke pinggul gitu kan? Begitulah. Jadi artinya boleh. Sama juga tadi pakaian-pakaian yang kita pakai. Pakai kaos boleh nggak? Boleh sebenarnya. Tapi ibu-ibu tega nggak kalau pergi kondangan pakai kaos? Atau bapak-bapak? Atau sudah gawe misalnya berkeringatan pergi kondangan? Kira-kira malu tak? Nah, di tempat kondangan saja yang bukan tempat yang suci kita malu, apalagi ke rumah Allah. Jadi keimanan itu ukurannya, keimanan ketakwaan itu adalah sejauh mana tingkat tingginya malu kita di hadapan Allah. Rendahnya iman dan takwa kita adalah sejauh mana rendahnya malu kita itu pada Allah. Itu kita kalau mau mengukur setinggi apa iman kita, takwa kita. Ukur sederhana itu. Kalau kita tidak malu lagi dengan Allah, serendah itulah iman kita. Dengan orang bukan main, bukan dengan manusia bukan main. Kalau minta dipuji, minta disanjung, sehingga kita memakai, menggunakan segala yang elok-elok, yang mahal-mahal, ya, termasuk juga perhiasan, mulai dari giginya misalnya, dari gelangnya, lehernya, kakinya, sehingga ngomong tuh pakai tangan lagi, tidak perlu pakai mulut lagi, untuk menunjukkan emas yang nempel di badannya itu. Nah, ini juga merupakan hal yang berlebihan. Berlebihan pun dalam berpakaian Allah juga larang kita. Wala tusrifu asrof, tidak boleh kita berpakaian berlebihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan apa hikmah berpakaian dalam Islam. Terutama kita datang ke rumah Allah tadi. Pertama adalah hikmahnya itu adalah syariat. Kita menjalankan perintah Allah. Bagi yang tidak menutup aurat, sudah pasti dia berdosa dalam kehidupan. Ini sudah dijanjikan Allah tadi. Jadi siapa yang mengumbar auratnya, itu pasti berdosa di hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, akan menjadikan orang terhormat. Ternyata Allah menyuruh kita berpakaian yang elok, yang pantas, terbaik, yang bersih suci itu supaya kita terhormat. Bayangkan Allah akan menghormati kita ketika kita berpakaian yang elok-elok itu. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menghormati Allah dengan pakaian itu, Allah juga tidak akan menghormati kita dalam kehidupan. Kita saja tidak menghormati Allah, boro-boro Allah mau menghormati kita. Nah, ini hati-hati ya. Kelihatannya sederhana berpakaian, tapi kesannya kita tidak menghormati Allah. Datang ke rumah Allah, Allah jamu kita dengan baik, Allah sambut kita dengan baik, Allah dengar doa-doa kita dengan baik. Tapi masa kita datang dengan tidak menghormati Allah SWT. Nah, lagi-lagi kembali, sejauh mana iman dan takwa kita, sejauh mana malu kita dan kehormatan kita di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, menghindari syahwat. Terlebih tadi yang berpakaian tapi telanjang, yang menunjukkan lekuk-lekuk badannya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu juga dianggap syahwat. Yang keempat, sebagai ungkapan syukur nikmat. Jadi orang berpakaian elok-elok, yang baik, yang suci, yang bersih, ternyata itu ungkapan kesyukuran. Ngapa kita beli baju banyak-banyak, berkodi-kodi di rumah itu, disimpan di lemari, tidak dipakai. Kaget kita mati, orang berebut itu, yang ibu berebut, ibu-ibu yang lain. Bapaknya cari lagi orang rumah baru, nah dipakainya baju ibu-ibu itu. Karena ibu-ibu tidak pernah pakai gitu. Nah, inilah, maka itu pakai ibu-ibu pakaian elok-elok itu. Ya, jangan disimpan di lemari. Daripada dimakan nanti rayap, elok dipakai, bawa ke masjid. Dan pakaian-pakaian itu nanti meminta pertanggungjawaban kita. Ngapo dia tidak dipakai gitu.
dibeli, sejak dibeli disimpan dalam masjid, dalam lemari. Nanti diminta pertanggungjawaban itu. Hati-hati kalau banyak pakaian. Jadi mulailah kita bersedekah pakaian itu pada orang yang bisa memakainya atau berhak. Mengurangi tanggung jawab kita nanti pakaian itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kebanyakan pakaian disimpan, nanti diminta pertanggungjawaban itu. Pernah enggak baju itu dibawa ke masjid? Pernah enggak celananya dibawa ke masjid? Pernah enggak blazer dibawa ke masjid? Diminta mereka nanti pertanggungjawabannya. Bagi bapak-bapak ibu yang punya koleksi pakaian yang banyak. Yang kelima, hikmah berpakaian adalah doa kita akan berkat. Nah, doa berkat di dalam sebuah rumah Allah itu seperti apa? Kita ibaratkan sebuah gelas ngisi air. Kalau gelas itu kosong, tidak ditutup, dia gampang diisi ya, seperti ini. Nah, kalau sekarang ditutup, kalau dibuka, itu menunjukkan berkahnya doa kita. Dan doa itu akan berkah kalau berpakaian yang bersih dan suci di hadapan Allah. Jadi kalau pakaian kita pakaian kotor, tidak suci, bau lagi pengik, ya, itu sama dengan ibaratkan gelas. Lalu kita mau ngisi gelas ini, tidak akan masuk ke dalam gelas itu, tidak berkah artinya. Jadi kalau kita berdoa lewat itu, netes jatuh, nggak ada yang bisa masuk. Tapi ketika kita menyesuaikan dengan perintah Allah, pakaian kita pakai tadi bersih, suci, ya, tidak juga bebas dari keharuman, bebas dari baju itu belinya dari korupsi, dari maling, itu menunjukkan suci. Jadi suci itu baik dari wujudnya, zatnya, atau juga sumber dapat baju itu. Jadi kalau bajunya juga dari maling, korupsi, mencilok, tetap saja itu tidak suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke masjid, ya sama kita dengan mengisi gelas yang tertutup. Jadi apapun doa yang kita panjatkan itu mental semua, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkahnya doa, Bapak Ibu sekalian. Ternyata mulai dari pakaian. Jadi hati-hati yang kita pakai. Kalau ada yang haram, cepatlah kasihlah ke orang gitu ya. Jangan dibawa ke masjid. Karena bawa masjid doa pun tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan berkah dalam pakaian itu. Terakhir adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang berpakaian yang elok, yang terbaik, bersih, suci dan harum-haruman ke masjid rumah Allah, Allah juga jamin mereka akan selamat. Karena pakaian itu juga akan membatasi diri seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya bapak-bapak mau pergi, ibu kasih kopiah haji, itu nanti mikir dia mau macam-macam bu, mikir dia mau mikir yang lain-lain. Orang juga mikir mau ganggu. Kalau dia ke hotel kemana-mana pakai kopiah haji, mikir bu, ya. Paling-paling orang mengucapkan nanti assalamualaikum. Tapi kalau tidak pakai kopiah, tambah pula bapaknya gagah, habis bu, ya, selesai. Maka itu ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah mau pergi, jangan lupa kasih kopiah haji. Saya tengok Pak Rambe rajin bawa kopiah haji itu. Mungkin apa dikasih Bu Rambe atau sekena dewek lah itu kan. Mulai besok bapak ibu, ibu-ibu, kalau bapak mau pergi, kasih kopiah haji, ya, supaya mereka aman dan selamat di perjalanan, selamat pergi, selamat balik. Gitu. Bapak sekalian, itulah hikmah berpakaian dalam Islam yang menjadi tuntunan sunnah Rasulullah bagi kita semua dalam kehidupan. Saya kira itulah sekedar untuk memberikan ingatan pada kita semua. Kami yakin Bapak Ibu sudah punya wawasan pengetahuan tentang pakaian ini. Mungkin malam ini kita ingat kembali, kita segarkan kembali. Semoga kita tetap berada di dalam keridhaan Allah dengan berpakaian yang suci, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.